Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan mendengarkan program Blog Airtime Kerinduan Segala Zaman bersama Advent Vision Media Ministry. Selamat mendengarkan. Baiklah para pendengar yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada, kali ini kita akan membahas bab yang ke-34 dengan judul Undangan. Dan saat ini telah bersama dengan saya, narasumber kita, Dr. Alvin Rantung. Shalom Dr. Alvin. Shalom Dr. Grace. Dan saudara ibu-ibu dan bapak-bapak. Ada Pak Weli. Shalom Pak Weli. Shalom Dr. Grace. Ibu Doli Rumagit. Shalom Ibu Doli. Shalom Dr. Grace. Ibu Jenny Tarigan. Shalom Ibu Jenny. Shalom Dr. Grace. Dan Pak Beni Pasuk. Shalom Pak Beni. Shalom Dr. Grace. Baiklah para pendengar sekalian, kita akan mengikuti ringkasan yang akan dibawakan oleh narasumber kita. Kemudian kami akan mendiskusikan akan bab yang ke-34 ini dan diakhiri dengan kesimpulan dan doa. Kami serahkan selanjutnya kepada Dr. Alvin. Pendengar yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan untuk kasih anugerahnya yang begitu besar bagi kita, sehingga kita masih dapat menikmati kehidupan untuk mengenalnya semakin dalam lagi melalui mempelajari firman Tuhan, seperti yang akan kita pelajari bersama pada saat ini, yang terambil dari kitab Injil Matius pasal yang ke-11, ayat yang ke-28 sampai 30, dan yang akan diuraikan dalam buku Kerinduan Segala Zaman babnya yang ke-34 ini, dengan judul Undangan. Baiklah, sebelum kita mempelajari kebenaran firman Tuhan ini, kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di surga, kami memuji dan memuliakan nama Tuhan yang kudus. Kami berterima kasih untuk kasih karunia-Mu di dalam Yesus Kristus, yang akan kami pelajari lebih dalam lagi pada saat ini. Dan kami bersyukur untuk Roh Kudus-Mu akan menuntun hati kami, pikiran kami, sehingga kebenaran-Mu yang benar-benar terbuka bagi kami, dan kami boleh hidup di dalam kebenaran ini. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pendengar yang dikasihi Tuhan, di dalam kitab Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28 dikatakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Perkataan penghiburan ini diucapkan Yesus kepada orang banyak yang sedang mengikuti Dia. Juru selamat mengatakan bahwa hanya melalui Dia sajalah manusia menerima pengetahuan akan Allah. Yesus telah mengatakan mengenai murid-muridnya bahwa mereka adalah orang-orang yang telah diberinya pengetahuan akan perkara-perkara surgawi. Tetapi Yesus tidak membiarkan seorang pun merasa dirinya sendiri tertutup dari kasih dan penjagaannya. Semua yang bekerja dan yang berbeban berat boleh datang kepadanya, juga saudara dan saya. Pendengar yang budiman, para ahli Taurat, guru-guru besar, para imam yang dengan tekun menjalankan semua sistem upacara keagamaan, yang dengan teliti dan teratur, tetapi tetap saja mereka merasakan kekurangan bahwa upacara penebusan dosa itu tidak pernah dapat memuaskan mereka. Para pemungut cukai dan orang-orang yang berdosa dapat saja berpura-pura senang dengan hawa nafsu duniawinya, tetapi sebenarnya di dalam hati mereka terdapat kekosongan dan kekhawatiran. Yesus melihat jiwa-jiwa yang susah dan berbeban berat ini, yang pengharapannya telah dirusak sama sekali, dan yang dengan kesukaan dunia berusaha mencari ketenangan jiwa, tetapi tetap tidak memperolehnya. Dan Yesus sedang mengundang mereka semua untuk mencari perhentian di dalamnya. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus, dengan lemah lembut Yesus mengundang orang yang lelah ini dengan perkataan, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Di dalam perkataan ini, Kristus berbicara kepada semua manusia. Apakah kita tahu atau tidak, kita semua sebenarnya lelah dan berbeban berat. Kita semua menanggung beban berat yang hanya Kristus sajalah yang dapat menanggalkannya. Dan saudara tahu, beban terberat yang kita semua sedang pikul saat ini adalah dosa. Saudara, jika kita dibiarkan memikul beban dosa ini, kita akan diremukkannya. Sebab dalam buku Roma 6 ayat 23 dikatakan, upah dosa ialah maut. Tetapi pribadi yang tidak berdosa itu telah mengambil tempat kita. Dan di dalam Yesaya 53 ayat 6 dikatakan, Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Ia telah memikul beban kesalahan kita. Ia akan mengambil pikulan dari pundak kita yang lelah karena dosa ini. Ia akan memberikan keteduhan kepada kita semua. Beban kesukaran dan duka cita akan ditanggungnya pula.
Yesus sedang mengundang kita, saudara-saudara, supaya membawa kesusahan kita kepadanya dan menaruh kita di dalam hatinya. Para pendengar yang dikasihi oleh Yesus, saudara sulung kita itu sedang berada di takhta yang kekal. Yesus melihat setiap jiwa yang menoleh kepadanya, bila mana kita melihat Dia sebagai juru selamat kita. Melalui pengalaman sebagai manusia, Yesus sangat tahu segala kelemahan manusia, apa yang menjadi keperluan kita, dan di mana letak kekuatan bila mana pencobaan itu datang kepada kita. Karena Ia pernah dicobai sama seperti kita juga dicobai, tetapi Ia tidak berdosa. Ia menjaga saudara dan saya, menjaga kita, karena kita adalah anak-anak Allah yang gemetar dan menyadari bahwa kita begitu lemah oleh karena beban dosa ini. Saudara-saudara, adakah kita dicobai? Ia akan melepaskan kita. Adakah kita lemah? Ia akan memberi kita kekuatan. Adakah kita kurang pengetahuan? Jangan khawatir, Ia akan memberikan kita pengetahuan. Adakah kita terkena luka? Dan Ia akan menyembuhkan. Dalam Mazmur 147 ayat 4 dan 3 dikatakan, Tuhan yang menentukan jumlah bintang-bintang dan menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Dia berkata, marilah kepadaku. Itulah undangan Yesus. Apapun kecemasan kita, ketakutan kita, beratnya beban dosa kita, paparkanlah segala perkara ini kepada Allah di dalam doa yang sungguh-sungguh. Jiwa kita akan disalut dengan ketahanan dalam menghadapi pergumulan ini. Jalan bagi kita akan dibukakan untuk melepaskan diri kita dari kesukaran-kesulitan, ikatan dosa yang mematikan ini. Bila kita merasa dan mengakui bahwa kita ini sangat lemah dan sangat tidak berdaya, maka justru disitulah kekuatan akan menjadi bagian kita. Kita akan menjadi kuat di dalam pelukan kasih sayangnya. Makin berat beban yang kita rasakan, maka akan makin lebih banyak berkat jika beban itu kita bawa ke penanggung beban itu, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Saudara-saudaraku, sentosa yang disaudarkan Yesus bergantung kepada syarat-syarat. Tetapi syarat-syarat ini diterangkan dengan jelas bahwa Ia mengatakan kepada kita bagaimana cara mendapatkan sentosa itu. Kembali kepada ayat yang kita sudah baca ini. Pikulah kuk yang kupasang, kata Yesus. Saudara, kuk ini adalah alat pelayanan. Sebagaimana lembu yang membajak di sawah mendapatkan kuk untuk bekerja. Dan kuk itu perlu agar kita semua yang bekerja di ladang Tuhan, di dunia ini, seperti mana lembu yang bekerja di sawah, akan bekerja dengan baik. Dengan perumpamaan ini, Kristus sementara mengajar kepada kita bahwa kita sebenarnya dipanggil untuk bekerja seumur hidup. Kita mengenakan kuknya atas kita, agar kita dapat bekerja sama dengan Dia yang mengendalikan kuk itu. Kuk yang mengikat kepada pelayanan di dalam firman Tuhan adalah hukum Allah. Hukum Allah ini adalah hukum kasih. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Dan hukum ini kekal menjadi hukum daripada penduduk alam semesta kita. Hukum kasih yang besar yang telah dinyatakan di Eden dan yang telah diumumkan di Sinai dan di dalam perjanjian baru ditulis di dalam hati kita masing-masing. Itulah yang mengikat manusia kepada kehendak Allah. Jikalau kita dibiarkan mengikuti kecenderungan hati kita sendiri, kita dibiarkan pergi kemana saja kita suka pergi, maka kita akan jatuh ke dalam barisan setan dan menjadi penganut sifatnya yang akhirnya dibawa ke tempat kebinasaan yang kekal. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku, Tuhan menetapkan kita kepada kehendak-Nya yang tinggi dan mulia, yang mengangkat kita lebih tinggi derajatnya daripada kita saat ini sebagai manusia yang berdosa. Ia ingin agar kita mengerjakan tugas-tugas pelayanan itu dengan sabar dan bijaksana. Kuk pelayanan Kristus sendiri telah dipikul di dalam kemanusiaan. Dalam Mazmur 40 ayat 9, Yesus berkata, Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku, Taurat-Mu ada di dalam dadaku. Dan di dalam Yohanes pasal 6 ayat 38, Yesus berkata, Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendak-Ku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kasih akan Allah, giat demi kemuliaan-Nya, dan kasih akan manusia yang telah jatuh. Dia membawa Yesus ke dalam dunia untuk menanggung sengsaraan dan mati menggantikan kita semua. Inilah kuasa yang mengatur kehidupannya. Prinsip ini yang Yesus minta agar kita terima dan hidupkan saat ini. Sangat banyak orang yang sakit hatinya di bawah beban penderitaan dosa, sebab kita ingin mencapai standar dunia ini.
Kita telah memilih pelayanan yang kita mau untuk memenuhi segala keinginan kita. Kita menerima kebingungannya. Kita menerima kebiasaannya yang membuat kita binasa. Jadi, sifat kita ini telah rusak. Dan kehidupan kita ini telah dipenuhi dengan kelelahan akan cinta diri, keangkuhan. Untuk menyenangkan ambisi dan keinginan duniawi ini. Kita sering melukai hati nurani kita. Menolak bisikan Roh Kudus. Dan menambah beban atas diri kita. Atas kesalahan-kesalahan, dosa-dosa. Yang seringkali menyangkut kesehatan kita sendiri. Bukan hanya kesehatan fisik. Kesehatan rohani, termasuk juga mental, bahkan juga kesehatan sosial kita dalam hubungan dengan orang lain. Kesusahan yang terus-menerus melemahkan daya tahan hidup kita. Tuhan yang Maha Pencipta, Dia ingin agar kita hidup lebih baik lagi. Oleh karena itu Dia berikan beban hukum itu untuk kita bisa disingkirkan dari perbudakan dosa ini. Yesus mengundang kita semua supaya menerima kuknya, dan Ia berkata, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ia mengundang kita supaya terlebih dahulu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan janjinya bahwa segala keperluan hidup kita akan ditambahkan kemudian. Saudara-saudaraku, kesusahan yang kita alami ini sebenarnya buta. Kita senang hidup dalamnya, walaupun kita tahu kita sedang menderita. Seperti rokok. Kita tahu rokok ini dalam tulisannya membahayakan kesehatan kita. Membuat penyakit jantung, kanker, dan lain sebagainya. Tapi kita tetap menikmatinya. Saudara-saudaraku, Yesus yang tahu melihat akhir dari permulaan yang kita hadapi. Manusia hanya melihat terbatas dengan apa yang kita mau ingini sekarang ini. Di dalam setiap kesukaran, Yesus telah menyediakan jalan yang membawa kelegaan. Bapa kita yang di surga mempunyai beribu-ribu jalan yang telah disediakan untuk kita. Yang kita tidak tahu. Kita yang menerima prinsip pelayanan ini dan menghormati Allah akan mendapati kesukaran itu akan lenyap. Dan jalan yang terang benderang terbentang di hadapan kita. Pendengar yang budiman, belajarlah kepadaku, kata Yesus, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat keterangan. Kita harus masuk sekolah Yesus Kristus, belajar kelemah lembutan dan kerendahan hatinya, belajar daripadanya, sehingga kita akan melihat tabiat Yesus yang rendah hati, yang lemah lembut, yang sabar, yang murah hati, yang penuh kasih ini akan ditransformasi ke dalam kehidupan kita. Penebusan itu adalah suatu proses yang olehnya jiwa kita dilatih untuk hidup kekal selama-lamanya bersama-sama dengan Dia. Latihan ini sangat berarti bila mana kita mempunyai pengetahuan tentang Yesus dan hidup berjalan bersama-sama dengan Dia. Memikul kuknya itu berarti kelepasan dari buah pikiran, kebiasaan, dan praktek-praktek dosa-dosa kesayangan yang tersimpan mungkin hanya kita dengan Tuhan yang tahu. Dan kita sedang belajar itu saat ini, sementara kita berada di dalam dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Kita bersyukur kepada Yesus yang adalah terang itu, yang adalah jalan itu, dan yang adalah hidup itu. Jiwa kita harus dilepaskan dari semua perkara yang menentang kesetiaan kepada Allah. Pendengar yang dikasihi Yesus, kuk itu dikenakan kepada lembu jantan untuk membantunya menarik muatan. Ketika itu ditaruh di atas pundaknya, itu meringankan bebannya ketika lembu itu membajak tanah. Demikian juga dengan kuk Kristus. Apabila kehendak kita telah dibenamkan di dalam kehendak Allah, apabila hukum-hukum Allah yang sepertinya terbatas untuk supaya kita tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang lain, merupakan cermin bagi noda kotor dosa kita, itu akan memberikan kita kelegaan, karena kita akan diberitahu kemenangan yang Allah sedang sediakan bagi kita, bagi jalan kelepasan, keselamatan yang Ia sudah berikan. Orang yang berjalan di dalam hukum-hukum Allah berarti berjalan di dalam rombongan Kristus. Dan di dalam kasih Yesus, hati kita boleh mendapatkan sentosa. Bila mana Musa berdoa di dalam Keluaran 33 ayat 13 dan 14. Dan juga Yeremia dalam Yeremia 6 ayat 16 berkata demikian. Beritahukanlah kiranya jalan-jalanmu kepadaku. Maka jawab Tuhan, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Dan seperti mana Yeremia katakan, ambillah tempatmu di jalan-jalan dan lihatlah. Tanyakanlah jalan-jalan yang dahulu kala. Di manakah jalan yang baik? Tempuhlah itu. Dan dengan demikian, jiwamu mendapatkan ketenangan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus berkata bagi kita sekalian, di dalam Yesaya 48 ayat 18, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah, seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Saudara, jika kita menerima perkataan Kristus ini, dan menyerahkan jiwa kita ke dalam tangannya,
Dan kehidupan kita sesuai dengan perintahnya di dalam hukum dan firman Tuhan, maka kita akan mendapat damai dan ketenangan. Tidak ada perkara dunia ini yang dapat menyedihkan kita, bila mana Kristus yang mengembirakan kita dengan kehadirannya dalam hati kita. Di dalam penyerahan yang sempurna, terdapatlah sentosa yang sempurna. Yesus berkata dalam Yesaya 26 ayat 3, "Kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya." Boleh jadi kehidupan kita sekarang tampak kusut, sulit, penuh dengan penderitaan. Tapi jika kita menyerahkan diri kita kepada Khalik pencipta kita, yang mengetahui segala sesuatu, ia akan membawa pola hidup, kebiasaan dan tabiat kita akan dipulihkan seperti namanya, seperti gambarnya, seperti petanya yang sudah hilang karena dosa itu. Dan tabiat yang demikian akan menyatakan kemuliaan dan tabiat dari Yesus Kristus, sehingga saudara dan saya akan layak diterima masuk ke dalam firdaus Allah. Karena manusia yang telah diperbaharui akan berjalan bersama Dia selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Dr. Alvin untuk pembahasan bab yang ke-34 tentang undangan, suatu bab yang sangat menguatkan, yang sangat memberikan harapan. Yesus mengetahui dan pernah merasakan bagaimana beratnya beban anak-anaknya, yaitu beban dosa, sehingga Dia memberikan undangan yang melegakan. Para pendengar sekalian yang diberkati Tuhan dimanapun Anda berada, jangan lewatkan kesempatan untuk mengalami pengalaman memiliki damai sejahtera dan kelegaan bersama Yesus. Bersama dengan Advent Vision Media Ministry mempelajari kehidupan Yesus melalui buku Kerinduan Segala Zaman. Kami berharap saudara akan terus bergabung bersama dengan kami, dan bila ada komentar, pertanyaan, ataupun permohonan untuk kami doakan, silakan Anda bisa menghubungi nomor telepon 0877 1616 1637. Saya ulangi nomor telepon 0877 1616 1637. Baik pendengar sekalian, kita akan mulaikan diskusi. Ini saya membaca salah satu bab yang saya sangat sukai dari buku ini adalah bab yang ke-34 ini. Bab yang memberikan damai sejahtera, yang memberikan kekuatan. Yesus, bayangkan cuma 3 ayat ya Dr. Alvin, membahas menjadi satu bab. Karena Yesus mengalami tekanan-tekanan yang kita alami. Ibu Jenny sudah tidak sabar dengan pertanyaannya, dipersilakan. Dr. Alvin, saya mau bertanya. Seperti semua kita ketahui, Yesus itu semua maha mengetahui. Pertanyaan saya, tentu Yesus tahu kesusahan kita, dosa-dosa kita yang kita akan perbuat pun Dia sudah tahu sebelum kita perbuat. Lalu sekarang dia berkata, Dia mengundang, marilah yang berbeban berat. Jadi Dia sudah tahu kesusahan kita, Dia sudah tahu dosa-dosa kita. Sekarang Dia undang lagi, marilah kepada Aku yang berbeban berat. Dia akan memberikan kelegaan dan kedamaian. Jadi kita apanya Yesus? Kita kayak bulan-bulanan Yesus dong. Jadi menarik sekali. Tentu pemirsa juga ingin tahu ya. Karena mungkin seperti saya yang masih awam ini, jadi kadang-kadang saya berpikir, kok Tuhan semua sudah tahu, kok saya gini. Jadi hanya itu pertanyaan saya. Kira-kira apakah sepertinya keselamatan itu dari usaha kita untuk datang kepada Yesus gitu ya? Mari kita lihat ayat ini dengan teliti. Kalau saya lihat ayat ini ada 4 kata yang perlu kita renungkan. Waktu Yesus berkata marilah, itu arti undangan. Seakan-akan Yesus diam, kita yang datang. Tapi sebenarnya tidak. Mari kita lihat ayat ini. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, berbeban berat. Mari kita coba renungkan dari 4 kata ini. Orang yang letih. Orang yang letih ini biasanya digunakan oleh dunia kedokteran, itu bahasanya fisiknya sudah capek. Kalau udah capek pengennya diem aja, istirahat. Capek, pegel, habis lari, habis naik gunung gitu, letih sekali. Lalu lesu. Lesu itu biasanya didefinisikan kepada suatu hal yang berhubungan dengan sistem dalam tubuh kita yang lagi turun semuanya. Misalnya kita anemia, HB kita rendah, itu pun jadi lemas. Sekarang fisiknya sudah lemas, sekarang sama anemia lagi, lesu lagi, sudah tambah lemas lagi, jadi lemas kuadrat nih. Lalu ditimpain beban lagi. Sudah dia duduk lemas, nggak bisa berdiri lagi, ada beban, dan bebannya lagi berat. Kira-kira kalau kita lihat orang yang sudah letih, lesu, ada beban berat, orangnya lagi ngapain nih? Terkapar. Dia lagi terkapar dengan beban yang berat. Kira-kira dia apa yang dia bisa buat? Bangun? Nggak bisa. Yang bisa dibuat adalah kebebasan memilih yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita ingat waktu pembahasan lalu bahwa manusia diciptakan dengan 2 hal yang istimewa. Diberikan karakter Allah
gambar Allah, dan diberikan kebebasan memilih, freedom of choice. Hanya itu yang kita boleh gunakan, kebebasan memilih, karena kita diciptakan bukan seperti robot. Pada waktu kira-kira orang yang sudah terkapar lemah ini dan Yesus berdiri di sana, apa yang kita mau bilang sama Yesus dengan kebebasan memilih? Tuhan, tolong. Ingat pengalaman Petrus ketika dia berjalan di atas air dengan betapa sombongnya, dosa kesombongan menjadi bagian dia. Dia lihat ke belakang ke teman-temannya, wah lihat aku nih, mantap sekali, aku bisa jalan di atas air. Dan ketika gelombang kehidupan Yesus perkenankan terjadi, dan dia mulai tenggelam. Dia seorang nelayan yang sangat luar biasa, perenang yang hebat kalau mau dibilang. Tapi pada waktu lihat dengan kondisi ombak, dengan angin, itu dia bilang dia sudah tenggelam dan kelelep. Apa yang Petrus bilang? Cuma satu kata, Tuhan, tolong. Kita hanya bisa berdemikian. Pada waktu bilang Tuhan tolong, yang datang pada siapa? Pada Petrus siapa? Yesus. Kita ingat dari Taman Eden ketika manusia jatuh dalam dosa, tidak ada manusia yang datang kepada Tuhan pertama. Tuhan selalu cari. Ingat Tuhan cari di Taman Eden kepada Adam dan Hawa? Begitu juga kepada kita semua. Dia selalu datang cari kita lebih dahulu. Dan kita hanya tinggal mau gunakan kita punya kuasa memilih. Tuhan, tolong. Itulah undangan yang Yesus mau kita sadari. Ada undangan dan kita sadari bahwa ini undangan ini sangat penting, bahwa ada Yesus yang akan datang menolong kita. God help. Karena saya nggak bisa lepaskan diri dari beban berat. Dan beban berat yang kita tidak bisa lepaskan adalah dosa. Karena tadi kita pelajari, firman Tuhan mengatakan, hanya Yesus sajalah jalan satu-satunya yang boleh menanggung dosa kita. Oke, jadi Bu Jenny, tidak ada Tuhan membuat kita seperti kalimat yang tadi menjadikan kita bulan-bulanan ya. Tapi justru Dia yang mempunyai inisiatif untuk menyelamatkan kita. Dan undangan yang Dia tawarkan kepada kita direspon dengan pilihan yang kita buat untuk mengikut Dia. Baik para pendengar sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kami berterima kasih sudah bergabung bersama dengan kami dalam pembahasan buku Kerinduan Segala Zaman kali ini pada bab yang ke-34, undangan. Saudara boleh baca di rumah jika yang sudah memiliki buku Kerinduan Segala Zaman. Dan kami berharap para pendengar akan terus bergabung dalam pembahasan ini. Kalau ada komentar, pertanyaan, bahkan permohonan untuk didoakan, Silakan Anda bisa menghubungi nomor telepon 0877 1616 1637. Saya ulangi nomor telepon 0877 1616 1637. Baiklah para pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, kita akan mengakhiri pertemuan kita kali ini. Kita akan dengarkan kesimpulan dari bab ke-34. Silakan Dr. Alvin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bila mana melalui Yesus kita masuk ke dalam suatu sentosa yang abadi ini, maka surga itu sudah mulai di sini. Kita menyambut undangannya yang berkata, marilah kepadaku dan belajarlah kepadaku. Dan di dalam hal yang demikian, kita akan mulai hidup yang kekal, di mana kerendahan hati dan kelemah lembutan menjadi tabiat kita. Surga ialah suatu pendekatan yang tidak hentinya kepada Allah melalui Kristus. Semakin lama kita berada di dalam surga yang bahagia ini, semakin besar kemuliaan itu dibukakan bagi kita. Dan semakin kita mengenal Allah, semakin besarlah kebahagiaan kita, di mana kita juga akan mempelajari kondisi ini selama-lamanya di dalam masa kekekalan. Saudara-saudara, jika kita berjalan dengan Yesus di dalam hidup ini, kita akan dapat dipenuhi dengan kasih-Nya, kita dipuaskan dengan kehadiran-Nya. Segala yang dapat disaksikan oleh manusia dapat kita peroleh di sini, walaupun kita hidup di dunia yang penuh dosa ini. Tetapi dapatkah itu dibandingkan dengan yang akan datang, masa kekekalan? Dalam Wahyu 7 ayat 15-17 dikatakan, di sana mereka berdiri di hadapan takhta Allah dan melayani Dia siang dan malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas takhta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab anak domba yang di tengah-tengah takhta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Biarlah ini menjadi bagian kita semua, surga, walaupun kita masih hidup di atas dunia ini. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang kekal, kami dikuatkan kembali oleh kebenaran firman Tuhan saat ini. Kami mendengar akan undangan Yesus yang berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Karena aku, kata Yesus, akan memberikan kelegaan kepadamu.
Engkau mendidik kami untuk belajar dari Yesus yang lemah lembut dan rendah hati. Engkau mengajari kami dengan hukum-Mu yang kekal itu. Hukum yang membawa damai sejahtera. Hukum yang mencerminkan akan kasih-Mu dan juga keadilan-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah damai sejahtera ini, surga yang hidup di dalam hati kami, akan menjadi milik kita semua, para pendengar, dan kita semua yang ada di tempat ini. Di dalam nama Yesus. Amin. Para pendengar sekalian yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada, kami terus berdoa agar saudara sudah diberkati dengan pembahasan bab yang baru saja kita ikuti, dan kami sangat bersuka cita jika minggu mendatang kita akan dapat bertemu kembali pada pembahasan bab selanjutnya dari buku Kerinduan Segala Zaman, bab ke-35 dengan judul Diam dan Tenanglah. Kiranya Tuhan memberkati kita semua adalah doa dan harapan kami. Sampai jumpa. Sobat Maestro, Anda telah mendengarkan program Blog Airtime Kerinduan Segala Zaman dari Advent Vision Media Ministry. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan memberkati. Yesus mau datang segera.